Yo, kembali channel gua. Oke, ya kali ini kita akan bahas mengenai Hawkeye episode 4, 5, 6 nih. Jujur gua baru aja saya nontonnya, dan bagi kalian yang udah gua lihat komen-komennya, Bang, bahas Hawkeye, bahas Hawkeye, Bang. Oke, sabar ya, karena untuk seri sih kemungkinan gue tuh memang gak upload per episode lagi karena ya gue hampir gak ada waktu, dan juga banyak banget dari project gue tuh banyak ketumpuk, dan juga gue lagi kuliah juga. Jadi itu gue sorry banget gue gak upload lah per episode lagi. Jadi ya gue nungguin aja sampai tamat dulu. Jadi gue habis itu gue langsung bisa breakdown semuanya seperti. Oke, kita akan bahas mengenai seri Hawkeye. Jujur dengan klimaks seperti ini gue merasa oh my god bagus sih, dengan MC yang udah mulai bergerak dengan fase 4, di mana itu yang namanya jokes itu sudah mulai turun. Dan juga Hawkeye ini adalah salah satunya, Pak. Mohon maaf, bagus banget sih dengan series yang bisa dibilang fresh banget, tapi dimunculkan dengan villain yang gak biasa, si Kingpin. Akhirnya Kingpin udah mulai muncul di episode ke-6, dan kita akan bahas dari episode 4, 5, 6. Kalau kalian belum nonton episode 1, 2, 3 untuk breakdownnya, kalian bisa tonton aja dengan link di bawah ini ya, atau gua bisa taruh di sini ya. Nah, ini episode 1, 2, 3 gua udah pernah breakdown di sini, oke? Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video teman kalian, maka gua akan lebih semangat membuat video untuk kalian, oke? Thank you. Kita akan bahas mengenai Hawkeye episode 4, 5, 6. Langsung kita masuk ke segmen Marvel Universe Indonesia. Oke ya, Hawkeye nih ya, Hawkeye jujur aja episode 4, 5, 6 bisa dibilang tuh episode yang udah bikin gua tegang, karena disitu adalah 4, 5, 6 ada di mana trilogi episode yang dimana ini akan menceritakan mengenai si Kate Bishop ini sedang meneliti siapa itu si Jack. Karena si Jack ini yang kita udah tahu ya, di komik itu adalah swordsman yang juga bisa dibilang itu adalah mentornya si Hawkeye. Tapi di sini di series Hawkeye ini sudah dibuat berbeda, karena si swordsman ini dia bukan sebagai mentornya si Hawkeye, dia benar-benar orang asing. Jadi benar-benar si Hawkeye ini nggak tahu si swordsman siapa, jadi benar-benar itu hanya sebagai bapak tirinya si Kate Bishop ini. Dan Kate Bishop ini curiga, kita sebagai penonton itu dibawa-bawa bahwa si Jack ini adalah pembunuh si Arman, karena di episode 1 itu kan si Arman kan terbunuh dengan sebilah pedang, dan si kita itu sebagai penonton dibawa-bawa bahwa si Jack ini adalah pembunuhnya si swordsman ini, dan kita tahu bahwa si swordsman itu adalah villain kan. Jadi di sini bisa dibilang ini pasti akan diungkapkan lebih lanjut, dan bener aja ketika kita udah lihat bahwa si ibunya si Kate Bishop tuh membantu si Kate itu untuk meneliti perusahaannya, bahwa Jack ini sudah termasuk apa ya, orang yang sudah termasuk dalam bisi-bisi ilegal. Akhirnya si ibunya ini langsung curiga dan langsung menangkap si Jack ini untuk dibawa ke penjara, karena bukti-buktinya sudah kuat dari perusahaan Bishop Enterprise tersebut. Sehingga Kate itu dia tuh rasanya udah mulai curiga gitu loh. Nah, akhirnya udah mulai bener nih. Nah, kita dibuat plot twist sampai situ, dan singkat cerita kita bisa melihat bahwa dendamnya si Echo ini sampai yang episode 4, 5, 6 tuh wah gila sih. Dan Echo itu ya, kita udah tahu bahwa Echo akibat dia tuh mengincar si Ronin ini karena Ronin ini sudah membunuh bapak kandungnya. Sehingga setelah itu si Echo ini diambil oleh si Kingpin untuk menjadi anak angkatnya, jadi itu kan, untuk mengelola bisnis mafianya dia. Dan juga ketika kita melihat itu bahwa si Echo ini perlahan dia mulai mengerti bahwa apa yang dia lakukan salah, dan juga si Echo ini menjadi seperti itu karena sudah si Kingpin. Jadi semua operasi dari tracksuit dan juga berbagai macam organisasi kriminal di New York semuanya dipegang oleh Kingpin. Nah gitu. Jadi mungkin kalian udah nonton Daredevil Netflix, karena kan ini kan Kingpinnya masih sama, satu, dan kedua untuk badannya gue suka banget, oke? Badannya gue suka banget karena apa? Katanya mereka kan Marvel kan MCU kan akan membuat badannya akan lebih CGI dan lebih akurat sama komik. Nah, kalau kita bandingkan di komik sebenarnya Kingpin itu lebih gemuk dan juga kepala kecil. Tapi kalau kita lihat di live action ini sih apa aneh gitu loh, karena yang namanya kalau dia dibuat gitu kan ngerinya kurang. Jadi untungnya MCU tuh apa yang namanya lihat footage dulu, mereka melihat reaksi para penggemar. Kalau mereka nggak suka, jadi mereka nggak pakai CGI-nya. Dan mereka ini benar-benar kelihatan Kingpin-nya ini nggak pakai CGI, juga ini benar-benar asli dari Daredevil Netflix. Jadi badannya nggak berubah sama sekali, Pak. Cuman agak untuk di pundaknya itu agak sedikit gemuk ya, agak sedikit naik gitu. Jadi oh my god anjir. Dan gua ketika melihat si Kingpin di reveal di episode ke-5 dan ke-6 kan, kita bisa melihat bahwa dia tuh oh my god, gua bisa melihat bermonolognya tuh oh my god gila sih. Mohon maaf, gila banget sih. Jadi dia berbicara sama juga dia tuh
bersuara dengan seperti apa, itu gua langsung goosebumps sama. Karena apa? Karena gua udah ngikutin Daredevil 3 season tuh. Jadi bisa dibilang 3 season ini villain utamanya Kingpin semua. Jadi gua melihat tuh kayak goosebumps banget sih anjir. Gua tak, wah anjir gila-gila ini ketika dapat suara, ketika itu merasakan kengerian dapat, oh my god, Vincent D'Onofrio bisa membuat gue bisa merasa terintimidasi oleh si Kingpin ini. Ya ini waduh gila sih, gila gue langsung anjir. Gue suka dengan cara mengintimidasi si Kingpin bagaimana. Kan dia kan si Kingpin kan apa ya, menarik si Eko sama si temannya si Eko ini ya, si laki itu gue lupa sama namanya. Dia kan memaksa semua orang-orang ini untuk bekerja dengannya dan mengelola organisasi mafia tracksuit ini di New York, sehingga seluruh operasi ini akan diserahkan kepada Eko. Sebelum ini kan satu lagi gue ingin bahas soal Yelena. Oke, Yelena nih, gua lihat Yelena pertama kali kan di Black Widow kan, Black Widow. Dan jujur aja banyak banget kalian yang suka dengan Yelena karena cantik ya Yelena kan. Jadi Yelena cantik banget sih. Dan ya ketika dia di sini tuh nyambung, karena kita kalau lihat dari endingnya Black Widow, kita dijelaskan bahwa si Yelena ini dia tuh kan di hire oleh si Madam Hydra. Yang dimana Madam Hydra ini memberikan informasi bahwa akibat kematian si Natasha Romanoff, si kakaknya ini, si Black Widow ini akibat dari si Clint Barton. Nah, masalahnya adalah kok dia bisa tahu? Nah ini loh, kok bisa tahu ini loh. Ini gue sampai kok sampai kebocor gitu loh. Karena kan ya kematian si Natasha Romanoff kan di planet, dan juga matinya kan cuma ngambil si Soul Stone doang. Itu pun yang tahu cuma si Clint Barton doang, juga para anggota Avengers yang lainnya. Nah, ini buat kalian masih bingung loh, Bang, kok bisa tahu? Nah, kemungkinan kalau yang gua jelaskan sini ya, kemungkinan para Avengers itu sudah memberitahunya kepada para pihak pers supaya monumen mereka bisa dibuat, dan juga untuk menghormati jasa-jasa mereka atas apa yang mereka lakukan untuk melawan Thanos di Avengers Endgame kemarin. Makanya bisa dibilang informasi itu bocor, dan juga Madam Hydra ini tahu, makanya dia bisa bilang tuh ya memanfaatkan informasi seperti itu untuk apa ya, mengelabui si Yelena ini. Tapi di episode kelima yang nyuri itu bukan si Madam Hydra, melainkan ibunya si Kate ini. Jadi si ibunya itu adalah dalang di balik ini semua, dan juga ada dalang di balik pembunuhan si Arman ini. Dan sengaja si ibunya Kate ini itu disuruh oleh si Kingpin untuk mengelabui si Kate Bishop agar supaya dia bisa berhenti untuk menginvestigasi kematian si Arman ini. Jadi kita tuh kan dibuat plot twist, kita seakan-akan itu dibuat Jack ini adalah tersangka utamanya karena dia tuh adalah swordsman dan dia ahli berpedang. Karena kematian si Arman ini matinya dengan berpedang. Tapi dengan kematian seperti ini di episode ke-6 sudah di-reveal bahwa itu semuanya hanya triknya si Kingpin untuk apa ya, menutupi jejaknya, bahwa yang membunuh sebenarnya itu adalah si ibunya si Kate ini. Bangsat emang sih. Makanya ini yang gue suka dari rencana-rencana si Kingpin. Bahkan rencana-rencana dari apa ya, mafia sekelas Kingpin ini realistis, Pak. Sumpah realistis banget. Kenapa? Untuk apa ya, melindungi keluarganya si Kate ini agar supaya si Kate dan juga si Hawkeye ini berhenti untuk menginvestigasi kematian si Arman ini. Jadi seperti itu. Makanya sampai sekarang tuh oh my god, itu kena sih, mohon maaf, kena banget. Dan juga si Yelena ini ketika dia muncul pertama kali, oh my god, beres banget sih, beres banget. Gue suka dengan cara dia bergerak, sama topengnya itu tuh oh my god, bagus dengan topeng hijau-hijau itu sama banget dengan komik. Dan itu kan sebenarnya muncul di teaser ya, di teaser, dan juga itu sebenarnya itu orang langsung lihat oh ini Yelena nih. Ya karena kalau kita udah di Black Widow kan si Yelena kan udah disuruh sama Madam Hydra untuk membunuh si Clint Barton ini kan, dia kan dituduh sebagai pelaku pembunuhannya si Natasha Romanoff. Jadi kita kayak di bawah goosebumps dengan kematian Natasha yang kayak di Endgame kemarin, dan juga ada berbagai macam scene flashback di mana ketika si Yelena itu berusaha untuk membunuh si Clint, tapi Clint ini berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi pada saat yang terjadi di Endgame tersebut. Itu Clint itu pelan-pelan, tapi si Clint ini dihajar berkali-kali oleh Yelena. Itu sumpah bagus banget sih dengan dia dihajar berkali-kali oleh si Yelena, karena Yelena itu merasa gak percaya dengan kematian Natasha itu adalah pengorbanan untuk mengambil Soul Stone itu di planet tersebut. Makanya bisa dibilang Yelena itu bisa dibilang sangat sayang lah dengan Natasha, dan juga kita bisa merasakan pedulinya si Yelena itu. Oh my god, dapet sih, karena di film Black Widow itu udah dapet dengan, meskipun film itu agak hancur ya, tapi film itu berhasil menjelaskan scene-nya si Yelena sama si Natasha ini, mereka tuh sama-sama saudari, dan juga mereka tuh sama-sama di bidang Black Widow. Jadi sehingga chemistry mereka tuh udah kebentuk di film originnya Black Widow, meskipun filmnya agak hancur karena filmnya nggak menarik sumpah. Dan juga Taskmasternya apa coba itu SJW banget gila. Tapi ya kita dapatnya scene dia tuh ada koneksi dengan Natasha, sehingga ketika di Hawkeye ini kita merasa bahwa dia tuh benar-benar kehilangan seorang kakak, benar-benar kehilangan seorang keluarga. Ya, seperti itu sih. Makanya oh my god, bagus sih, bagus. Gue suka dengan actingnya. Dan kita di Hawkeye ini akan mendapatkan dua waifu, Yelena sama si Kate Bishop. Karena gini, di grup bahkan di forum-forum Marvel gua lihat mereka tuh banyak banget, bang that's my waifu, that's two of us, my waifu bang.
gua gini ya ini untuk buat bapak tak jomblo. Gua juga jomblo ya, belum punya pacar sama sekali dan gua masih jomblo. Dan gua nggak sampai segitunya anjir sumpah. Ya gua tahu cantik tapi ya nggak sampai segitu juga anjir waifu. Tapi gua salut, oke? Gua salut dengan MCU yang mereka bisa dibilang tuh menumpukan semua dua waifu ini ke dalam satu series yang bisa dibilang ini akan menghasilkan profit yang lebih besar. Nah, kalau di sistem Disney Plus, kalau di sistem yang namanya live streaming ya, streaming online ya, terutama dengan platform yang besar kayak Disney Plus, Netflix, HBO Go, kalau mereka membuat seperti itu kan dengan cerita seperti itu akan menarik banyak market sehingga akan menumbuhkan berbagai macam profit yang lebih naik lagi kan, sehingga banyak orang yang akan tertarik, mereka akan berlangganan di Disney Plus dan penghasilan mereka di Hawkeye series ini akan bertambah. Karena yang Hawkeye ini untuk series yang akan ditampilkan di Disney Plus ini itu dibayarkan per kuota, dibayar per kuota, dibayar juga per bulannya itu sehingga banyak orang tuh yang nonton tuh blub kita lihat penonton berapa, ya udah penghasilan besar. Nah gitu, jadi enaknya live streaming online untuk di series Netflix atau Disney Plus atau HBO Go, HBO Max itu kayak gitu semua. Jadi itu lebih menguntungkan series atau movie tersebut, sehingga kalau movie itu seandainya kok itu nggak laku tetap ada yang nonton. Nah tetap ada yang nonton karena apa? Karena orang sudah langganan Netflix, otomatis harga itu akan masuk ke situ. Nah gitu loh, makanya sistem ini sangat bagus banget sih untuk di Disney Plus, HBO Go, bahkan Netflix pun tuh mereka benar-benar bisa untung meskipun seriesnya agak sampah, tapi ketika masuk situ itu tetap ada profitnya. Nah gitu, jadi itu lebih memonopoli perfilman itu sih, jadi seperti itu secara online-nya. Nah jadi dari subscribers itu jadi langganan tersebut gitu sih, makanya Hawkeye ini bisa dibilang ceritanya udah bagus banget. Dan jujur aja untuk 456 ini banyak banget seriusnya ya, ada berbagai macam jokes, tapi jokesnya itu gak maksa, terutama jokesnya si Yelena. Nah Yelena itu ketika dia tuh akan berinterest dengan Kate bahwa dia tuh udah ngebunuh gini, terus dia tuh menjelaskan bahwa si Clint Barton itu bukan seperti orang yang lu kira, dan si Kate ini merasa bahwa si Yelena itu kayak dia tuh kayak nggak tahu si Clint Barton itu siapa, dan dia tuh kayak dipengaruhi oleh seseorang. Nah yaitu adalah si ibunya si Kate ini, makanya bisa dibilang tersangka utamanya di sini adalah si ibunya si Kate. Ya seperti itu. Dan di akhir-akhir kita bisa melihat bahwa kostum full setnya udah ketahuan kan, kostum full setnya si Kate Bishop sama si Hawkeye, nah si Clint Barton ini, dan itu kostumnya ungu semua dan tuh akurat banget sama komik pak, mohon maaf, itu bagus banget gila. Makanya gue sampai lihat mereka tuh bertarung di depan pohon Natal, pohonnya akan diambrukkan situ, itu bagus banget sih, gila. Dan gue sampai mikir, bagi kalian udah nonton Spider-Man No Way Home, kalian bisa melihat di endingnya kan bahwa Spider-Man ini kan lagi swinging di depan pohon Natal itu kan, dan gua kira itu akan ada Easter egg di series Hawkeye. Tapi di sini gua melihat gak ada. Tapi ya itu mungkin gak ada karena gua bisa tahu paham, karena ya banyak orang yang masih belum nonton Spider-Man No Way Home, takutnya mereka kena spoiler. Jadi bisa dibilang episode 6 ini, episode 5 ini kita nggak diperlihatkan ada scene Spider-Man berayun dengan satu scene gitu, nggak ada. Jadi benar-benar ini bebas lah dari spoiler No Way Home gitu sih. Tapi ya ini bagus banget. Dan kalau kalian lihat bang, jadi kalau untuk settingnya No Way Home itu sebelum Hawkeye atau setelah Hawkeye. Nah kalau gua analisa, kalau gua lihat dari scene-nya ketika Spider-Man tuh berayun di tengah salju sama di depan pohon Natal itu, kita bisa melihat bahwa itu kayaknya tuh di pertengahan episode tapi nggak di shoot di Hawkeye, sehingga itu akan meminimalisir namanya spoiler. Nah gitu, jadi ya pihak MCU ini sangat pintar banget lah ya, mereka hanya menunjukkan di No Way Home, tapi di series Hawkeye mereka untungnya nggak menempatkan Spider-Man itu ke situ. Jadi itu bagus banget dengan teknik marketingnya mereka bagus banget sih gitu. Jadi bener-bener nggak boleh diperlihatkan lah, nah cuma diperlihatkan di No Way Home doang. Makanya Kingpin ini kita bisa melihat battle dengan Kate Bishop ya. Oh maaf nih, ini adalah scene battle yang paling menurut gua tegang. Kenapa? Si Kingpin ini ngelawan cewek pak, si cewek kan Bishop yang umurnya masih 24 tahun. Makanya bisa dibilang gue melihat dia ketika dia battle tuh, oh my god, gue merasa kayak ngeliat si Daredevil ngelawan si Kingpin lagi ketika gue melihat di Netflix dulu ya. Makanya ini goosebumps banget sih buat kita yang udah nonton Daredevil dulu ya. Nah gitu, jadi bisa dibilang si Kingpin ini benar-benar menguasai semua organisasi kriminal yang ada di New York, bahkan di Hell's Kitchen. Nah baik kalian belum tahu ya bang, Hell's Kitchen sama si New York tuh beda nggak sih? Beda, tetap sama di New York, cuman beda kecamatan doang. Kalau kalian ngerti satu kota, dan satu kota itu kan ada berbagai macam kecamatan. Nah di sini tetap di New York, cuma di Kingpin itu hanya menguasai di Hell's Kitchen. Kalau kalian masih lihat di Daredevil series ya, seperti itu kan. Kalau di sini kan dia kan udah menjadi benar-benar apa ya, bos kriminal benar-benar udah meluas. Bahkan di seluruh New York mereka udah tahu bahwa yang menguasainya adalah si Kingpin, si Wilson Fisk ini.
Ya seperti itu, makanya itu bagus sih, mohon maaf bagus banget. Dan gue suka dengan berbagai macam anak panah ditembakkan oleh si Hawkeye sama si Kate Bishop ini ketika mereka final battle di depan pohon Natal. Jenis-jenis panah yang bisa dibilang tuh oh my god, keren sih, keren banget. Bahkan sehingga kita melihat di sini ini mereka lebih kreatif sih. Nah, kreatifnya adalah di mana itu jenis panahnya lebih diperluas. Contoh ada panah asap, ada panah permen karet, ada panah bom, ada panah jebakan, duri-duri. Itu banyak banget Pak. Semua itu bervariasi dan ini benar-benar kreatif Pak untuk penulis skripnya. Penulis skrip dan juga sutradaranya itu mereka benar-benar bisa apa ya, mengarahkan semua para pemainnya. Terutama si Eko sih, mohon maaf, Eko ya kan bisa dibilang memang artis baru kan ya. Artis baru bisa dibilang ini benar-benar tuli. Jadi gua kira tuh untuk artis yang memerankan si Eko ini benar-benar hanya memerankan Eko itu hanya peran doang untuk orang tuli, tapi benar dia itu orangnya benar-benar tuli. Di gua udah baca di Wikipedia, dia itu benar-benar orang tuli dan juga dia itu diarahkannya benar-benar bagus Pak. Dan jadi apa ya, pangkatannya di MCU ini benar-benar si sutradara ini dia bisa mengarahkan. Jadi benar-benar kita bisa merasakan kebencian si Eko bagaimana, kita bisa merasakan kemarahan Eko itu bagaimana untuk melihat si Ron ini bagaimana. Jadi bisa dibilang ini semuanya rapi sih, rapi banget dengan penulis skrip. Cerita bahkan untuk fresh, untuk jokes-jokes ya tidak didominasi. Ini gue suka banget. Bahkan gue yang udah bener-bener 22 tahun ketika udah melihat series yang bisa dibilang fresh ini, gue agak ragu sih. Tapi setelah gue melihat 3 episode berturut-turut dengan maraton kemarin, ini gue merasa oh my god bagus sih, bagus banget. Dan ada berbagai macam kekurangan tuh, itu pun tuh gak mempengaruhi ke ini cerita, tapi at least ini masih bisa dinikmati Pak. Nah, gak separah di Black Widow, maaf, Black Widow tuh hancur Pak. Black Widow tuh hancur karena ya satu, taskmasternya udah cewek, lu tau sendiri kan seperti apa. Dan kedua, pembentukan taskmaster dari awal itu hancur mukanya sampai dia tuh dewasa tuh nggak jelas. Siapa nyelamatin dia padahal dia tuh kecelakaan dari kecil. Siapa coba bapaknya? Gimana bapaknya bisa selamat situ? Gede tuh udah meruntuh tuh. Gua langsung gua ngangkat kok ketika gol itu dari mana? Maksa banget lah, makanya ya udahlah. Tapi at least di sini gue bisa merasakan bagusnya lapangan di sini ya, seperti itu. Tapi bahas terakhir dan terakhir kita bisa melihat bahwa si Kingpin ini dia udah dilukai oleh si Kate Bishop dan ibunya si Kate Bishop udah ketangkep oleh kepolisian bahwa si Kate ini udah ngelapor bahwa ibunya itu adalah dalang dibalik semua ini. Dia adalah dalang dibalik organisasi juga, dan juga dia itu adalah kaki tangannya si Kingpin ini. Sehingga Kate langsung melaporkan ini ke kepolisian. Dan juga si Kingpin kan berhasil selamat kan ya. Kingpin berhasil selamat ketika final battle dengan si Kate di dalam toko mainan gitu ya. Itu epic banget sih, epic banget. Dan gue sempet deg-degan kan, Kingpin kan mainnya kan teriak sama mainnya aku banting lawan, sehingga oh my god, apa ya, dengan koreografi seperti itu yang gue tonton di Daredevil itu sama, bener-bener sama. Jadi bener-bener itu nggak ada yang beda sama sekali, semuanya masih sama. Kalau kalian masih bandingkan dengan Daredevil Netflix ya, jadi kalau kalian belum nonton Daredevil Netflix, tontonlah. Karena kalau lo pengen lihat porsinya Kingpinnya lebih luas, Kingpinnya lebih kejam, itu di Daredevil. Karena apa? Di Daredevil itu kan ratingnya udah dewasa dan juga cerita lebih berat. Dan kalian bisa melihat alasan Kingpin menjadi jatuh ada Pak, dan juga masuk akal sekali. Sehingga kita bisa melihat Kingpin itu pertumbuhan itu benar-benar jadi jatuh dapat gitu loh. Ada motivasinya dia jadi jahat, bukan cuma dia jadi jahat saya ingin menguasai dunia dengan begini. Tapi gak ada motivasinya. Itu sama aja kayak lu bikin villain yang kayak bad writing banget sih, kayak lazy writing juga gitu loh. Tapi di sini kalau kalian pengen lihat semua keseluruhannya, gua saranin lu untuk nonton Daredevil 3 season itu, oke? Kalau lu pengen tahu Kingpin bagaimana ya, seperti itu. Nah kalau di ini kan Hawkeye kan PG-13 ya, ini kan Hawkeye PG-13, jadi kekejaman si Kingpin itu nggak akan sebrutal kayak di Daredevil ya. Karena di Daredevil tuh dia tuh kalau main berantem tuh darah cuma darah semua Pak. Jadi bener-bener mereka tuh mainnya bener-bener atletik banget gitu loh, seperti itu. Dan singkat cerita kita bisa bahwa si Eko itu ketika dia tuh udah merasa dikhianati oleh Kingpin, karena kan si Eko ini kan ketika dia tuh udah ketemu sama Ronin, dia udah ketemu bahwa si Ronin ternyata ada si Clint Barton. Dia kan udah ngomong bahwa dia kan udah pernah sempat ngincer keluarga si Clint Barton. Tapi si Eko ini merasa kalau dia merasa seperti ini terus, dia tuh tidak akan bisa mengembalikan si ayah kandungnya ini, karena kan ayah kandungnya udah meninggal lama. Dan dia merasa bahwa apa yang dilakukan selama itu sia-sia. Dia tuh benar-benar udah dikhianati oleh si bapaknya sendiri, si Kingpin ini. Bahwa dia merasa bahwa si Kingpin ini hanya memanfaatkan dia. Penyesalan si Eko tuh benar-benar dapat banget sini Mbak. Dan ketika dia nembak si Kingpin tuh oh my god, dan kamera muter ke atas dan ada dengan suatu tembakan blar. Oh, jadi kita bisa melihat, bayang banget dari kalian ngomong, oh bang tuh Kingpin mati bang. Nah gini ya, kalau gue secara pribadi Kingpin tuh nggak bisa mati Pak. Karena apa? Kingpin itu benar-benar film Marvel bisa dibilang itu sangat infinite ya. Kenapa bisa infinite? Karena satu, dia tuh kalau ditembak tuh nggak bisa.
ditembak itu pelurunya mental, satu. Dan kedua, dia tuh kalau tusuk gak bisa. Jadi Kingpin itu gak bisa dibunuh. Tubuhnya itu bener-bener tebel semua, dan kepala gak bisa, bener gak bisa. Jadi Kingpin tuh hanya bisa dilemahkan doang. Tapi kalau dibunuh gak bisa. Dari era Daredevil kemarin tuh gak bisa. Jadi bener Kingpin dari komik pun dia tuh juga gak bisa dibunuh. Bener gak bisa. Jadi bener dia tuh kalau ada peluru mental. Peluru mental semua, peluru cuma luka dikit. Nah, itu ditebas gak bisa, cuma dipukul plek-plek, cuma dilemahkan doang. Kalau Kingpin tuh bisa dilemahkan doang, tapi dibunuh nggak bisa. Banyak banget dan kalian ngirim gua tuh referensi komik ya. Ada referensi komik yang bisa dibilang Echo tuh nembak si Kingpin dengan komiknya sama, dengan angle-angle-nya sama. Cuman di sini akhirnya ketika setelah dia ditembak itu kan Kingpin kan udah mulai buta kan, yang patnya udah mulai buta karena ditembak oleh si Echo ini. Ketika Echo sudah mengkhianati si Kingpin ini karena dia merasa bahwa Kingpin ini benar-benar berbahaya aja seperti itu. Dan juga ketika gua melihat si Kingpin ini kayaknya di next season ya, di season kedua mungkin si Kingpin ini akan dibuat menjadi villain yang udah buta karena kan dia udah ditembak oleh si Echo, dan kayaknya si Echo ini akan menjadi hero lagi. Nah, gitu sih. Makanya Echo ini sebenarnya itu bukan orang jahat, tapi karena dia tuh udah berusaha dengan Kingpin, udah mengelola organisasi Tracksuit ini udah lebih lama lagi karena dalam media dalam si Ronin ini ya udah jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya bagus sih untuk esensinya dapat sama ceritanya dapat banget sih. Itu yang gua rasakan di sini seperti itu. Oke. Ya, untuk skor untuk Hawkeye keseluruhan ya, kalau gua nilai keseluruhan ya, Hawkeye ini gua kasih nilai ya 8,5 dari 10 lah ya, dari keseluruhan series Marvel ya, karena Hawkeye ini masih bisa dibilang PG-13, tapi untuk dari segi jokes, dari segi apa ya, cerita, pembungkusan cerita yang benar-benar bagus dapat. Dan gua harapin untuk si Kingpin ini ya, gak cuma jadi cameo doang, dia benar-benar apa ya, ada di semua episode, karena Kingpin kan bukan film biasa. Kingpin itu benar-benar semua film Marvel. Bahkan kalau Kingpin itu pernah bertemu dengan Spider-Man pernah. Oke, Spider-Man itu dia sering nongol sama Daredevil pernah. Tapi ini ya sih, karena Kingpin itu villain sekelas Avengers banget sih yang gue lihat. Makanya gua mau tahu Kingpin yang di build up di MCU seperti apa. Setelah dia udah berapa tahun, 5 tahun dia tuh nggak di Netflix, udah gagal kan, Daredevil season 4, dan di situ sama banget sih. Makanya gua bersyukur banget gua udah nonton Daredevil Netflix ya. Buat kalian belum tahu, langsung nonton Netflix, langsung langganan saja di situ Pak, karena oh my god, lu gak akan nyesel Pak dengan cerita yang akan disampaikan oleh Marvel Netflix gitu sih. Ya, itu aja mengenai video kali ini mengenai Hawkeye ya. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuat video seperti ini lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!